Hai, welcome to Mathematics by Athena Rizky. Don't forget to like, comment, share, and subscribe this channel. Yuk belajar matematika menyenangkan bersama Mathematics. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi bab pertama, matematika kelas 8, yaitu tentang pola barisan bilangan. Sebelum kalian mengenal tentang pola barisan bilangan, terlebih dahulu kalian harus mengetahui pengertian dari pola bilangan. Pola bilangan dapat diartikan sebagai suatu susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Apa yang dimaksud dengan keteraturan? Maksudnya seperti ini. Misalnya saya punya barisan 2, 4, 6, dan 8. Apabila kita lihat polanya, dari angka 2 menjadi angka 4, itu dia ditambah 2. Karena 2 tambah 2 menghasilkan 4. Selanjutnya, dari angka 4 menjadi angka 6, juga ditambah 2. Karena 4 ditambah 2 menghasilkan 6. Selanjutnya, 6 ditambah 2 menghasilkan 8. Nah, karena kita di sini mendapatkan pola selalu ditambah 2, maka ini yang disebut dengan keteraturan. Jadi, apabila barisan bilangan ini ingin kalian lanjutkan kembali, tinggal kalian tambahkan 2 saja. Berarti 8 ditambah 2, kita dapatkan 10. Lalu selanjutnya 12, 14, 16, dan seterusnya. Nah, bilangan 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16 ini disebut dengan pola bilangan genap. Contoh selanjutnya, misalnya saya punya bilangan 1, 3, 5, 7, dan 9. Kita lihat lagi polanya, sama seperti contoh yang pertama tadi. Dari 1 menjadi 3 itu ditambah 2. Karena 1 ditambah 2 itu hasilnya 3. Lalu dari 3 ke 5 itu juga ditambah 2. Dari 5 ke 7 itu ditambah 2. Dan dari 7 ke 9 itu juga ditambah 2. Sama seperti contoh yang pertama, polanya itu ditambah 2. Otomatis jika kalian ingin menuliskan bilangan selanjutnya, 9 kalian tambahkan dengan 2, berarti 11, 13, 15, dan seterusnya. Nah, pola bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ini disebut dengan pola bilangan ganjil. Oke. Contoh yang ketiga, misalnya saya punya bilangan 8, 12, 16, 20. Kita akan menentukan 3 suku selanjutnya. Berarti pertama-tama kita harus cari polanya dulu. 8 menjadi 12 itu ditambah 4. Karena 8 tambah 4 hasilnya 12. Kita cek lagi, dari 12 ke 16 itu juga ditambah 4. Dari 16 ke 20 itu juga ditambah 4. Berarti untuk 3 suku berikutnya, angka 20 harus kita tambahkan 4. Berarti 24 ditambah 4 lagi menjadi 28, ditambah 4 lagi menjadi 32. Selanjutnya, ada bilangan 23, 29, 35, 41, dan 47. Kalian diminta untuk menentukan 4 suku selanjutnya. Berarti kita cari polanya. Dari 23 ke 29 itu ditambah 6. 29 ke 35 ditambah 6. 35 ke 41 ditambah 6. 41 ke 47 juga ditambah 6. Otomatis 4 suku berikutnya adalah 47 ditambah 6. Berarti 53. Ditambah 6 lagi, 59. Ditambah 6, 65. Ditambah 6, 71. Jadi, seperti itu cara menentukan pola bilangan dari sebuah barisan. Jadi, kalian harus menentukan
bilangan selanjutnya itu ditambah bilangan berapa. Selanjutnya, kita masuk ke macam-macam pola bilangan sederhana. Pertama ada pola bilangan ganjil. Tadi sudah saya bahas sekilas. Pola bilangan ganjil itu dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan 17. Jika kita mau menghitung manual untuk mencari polanya, itu seperti tadi. Dari 1 ke 3, polanya dia ditambah 2, 3 ke 5 ditambah 2, 5 ke 7 ditambah 2, 7 ke 9 tambah 2, dan jika kita cari pola selanjutnya, itu juga selalu bertambah 2. Nah, untuk pola bilangan ganjil, ada rumus cepat yang bisa kalian gunakan. Jadi, bilangan ke N rumusnya itu adalah 2N kurang 1. Jadi, misalnya, kalau ditanyakan bilangan ganjil yang ke-20. Nah, berarti kalau misalnya kalian mau menghitung secara manual, berarti dari angka 17 ini kalian tambahkan lagi dengan angka 2, angka 2, angka 2, sampailah terdapat 20 bilangan. Tapi kalau kita menghitung dengan cara seperti itu kan sangat lama. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, berapa bilangan ganjil yang ke-20? Kalian bisa menggunakan rumus cepat ini, yaitu 2N dikurang 1. Jadi, tinggal kita masukkan saja 2 dikali 20 dikurang 1. Nah, kita hitung. 2 kali 20 hasilnya 40 dikurang 1, berarti 39. Jadi kalau misalnya kalian mau menghitung manual, dari angka 17 ini kalian tambah 2, tambah 2, tambah 2, hingga ketemu angka 39, maka angka 39 ini adalah angka ganjil yang ke-20. Contoh lain, misalnya diminta bilangan ganjil yang ke-52. Nah, kalau kita mau hitung manual kan pasti akan sangat panjang sekali ya kalau kita harus menuliskan 52 buah bilangan. Jadi, supaya ringkas, tinggal masukkan saja ke rumus cepatnya menjadi 2 dikali 52 dikurang 1. 2 kali 52 itu 104 dikurang 1, berarti bilangan tersebut adalah 103. Ini merupakan pola bilangan ganjil. Selanjutnya yang kedua, ada pola bilangan genap. Sama seperti tadi, kita harus mencari polanya, ditambah berapa angka selanjutnya. Dari 2 ke 4 itu ditambah 2, tambah 2, tambah 2, dan selalu ditambah 2. Nah, karena bilangan genap itu merupakan bilangan berkelipatan 2 atau bisa dibagi 2, maka rumus cepatnya itu adalah 2N. Jadi, apabila ditanya misalnya bilangan genap ke-80, berarti untuk menjawabnya langsung saja 2 dikali 80. Berarti hasilnya 160. Jadi apabila kalian tulis bilangannya dari angka 14 ini kalian lanjutkan ditambah 2 tambah 2 hingga ketemu angka 160, maka angka 160 ini adalah angka bilangan genap yang ke-80. Atau contoh lain misalnya yang ditanya bilangan genap ke-72 misalnya. Berarti 2 dikali 72, berarti hasilnya 144. Seperti itu untuk pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap. Untuk selanjutnya yang ketiga, ada pola bilangan persegi. Jika diilustrasikan, pola bilangan persegi itu jika digambarkan akan membentuk gambar persegi. Jadi misalnya seperti ini. Ada 1 bulatan, untuk suku kedua ada 4 bulatan, untuk suku ketiganya ada 9 bulatan, suku keempatnya ada 16 bulatan. Untuk pola bilangan persegi, rumus cepatnya itu adalah N dikali N atau N kuadrat. Jadi, apabila ditanyakan contohnya ada berapa
bulatan pada pola ke-7. Berarti kalau misalnya kalian mau membuat gambar secara manual, berarti gambar perseginya ini tinggal kalian lanjutkan secara manual. Caranya tinggal kalian lihat polanya. Untuk pola gambar pertama, ini kan hanya ada satu bulatan mendatar dan satu bulatan yang vertikal ya, satu bulatan horizontal dan satu bulatan vertikal. Untuk pola kedua, mendatarnya ada 2, ke atasnya juga ada 2, maka 2 kali 2 hasilnya 4. Lalu pola ketiganya, mendatarnya ada 3, ke atasnya juga 3, jadi 3 kali 3 hasilnya 9. Pola keempat, ada 4 bulatan mendatar dan 4 ke atas, jadi 4 kali 4 hasilnya 16. Jadi kalau misalnya kalian mau menggambar secara manual, untuk gambar selanjutnya berarti ada 5 bulatan ke samping dan 5 bulatan ke atas. Kalian buat hingga pola ke-7. Tapi jika kalian ingin cepat menjawabnya, ada berapa banyak bulatan pada pola ke-7, kalian tinggal menggunakan rumus ini saja. Berarti jawabannya sama dengan 7 dikali 7. Hasilnya adalah 49 bulatan. Seperti itu. Selanjutnya yang keempat adalah pola bilangan persegi panjang. Jika diilustrasikan ke dalam bentuk persegi panjang akan menghasilkan pola seperti ini. Jika kita tulis dalam bentuk angka, untuk pola pertama itu ada 2 bulatan, pola kedua ada 6 bulatan, pola ketiga ada 12 bulatan, dan pola keempat ada 20 bulatan. Jika kita menggunakan rumus cepat, untuk pola bilangan persegi panjang rumusnya seperti ini. Bilangan ke n-nya bisa kita hitung dari n dikali n ditambah 1. Jadi misalnya ditanyakan bilangan yang ke-8 dari pola persegi panjang ini berapa? Berarti jika 8 itu adalah n-nya, berarti 8 dikali 8 ditambah 1. Berarti 8 dikali 9. Hasilnya 72. Jika yang ditanyakan bilangan yang ke-10 dari pola barisan persegi panjang ini, maka 10 dikali 10 tambah 1. Berarti 10 dikali 11. Hasilnya adalah 110 bilangan. Jika kalian ingin membuat gambarnya secara manual, itu juga bisa. Caranya tinggal kalian lihat pola bulatannya aja. Untuk suku yang pertama, di sini ada 1 bulatan. Naik ke atasnya 2 bulatan, jadi 1 dikali 2 hasilnya 2. Lalu pola selanjutnya ada 2 dikali 3 hasilnya 6. Pola ketiga ada 3 dikali 4 hasilnya 12. Pola selanjutnya ada 4 dikali 5 hasilnya 20. Jadi apabila kalian ingin mencari bilangan ke-8 dengan bilangan ke-10-nya, maka kalian harus membuat gambar mengikuti pola persegi panjang yang tertera seperti ini. Selanjutnya yang terakhir adalah pola bilangan segitiga. Untuk pola bilangan segitiga, apabila diilustrasikan akan menjadi seperti ini, maka pola bulatannya itu akan membentuk sebuah segitiga, atau apabila dituliskan dalam bentuk angka, bulatan suku pertamanya itu ada 1, suku keduanya ada 3, suku ketiganya ada 6, dan suku keempatnya ada 10. Jika kita menggunakan rumus cepat, untuk pola bilangan segitiga, rumusnya seperti ini. N dikali N ditambah 1 dibagi 2. Contohnya, misalnya yang ditanyakan, berapakah bilangan yang ke-8 dari pola segitiga ini? Atau dengan kata lain, segitiga yang ke-8 itu bulatannya ada berapa banyak? Nah, kita tinggal masukkan saja ke rumus cepatnya. Karena yang ditanya bilangan ke-8 berarti 8 dikali 8 tambah 1 dibagi 2. Berarti 8 dikali 9 dibagi 2. Nah, di sini angka 8 bisa kita bagi dengan 2, hasilnya 4. Tersisa 4 dikali 9. Hasilnya adalah 36. Nah, untuk selanjutnya, misalnya yang ditanyakan bilangan ke-15.
Caranya sama, berarti 15 dikali 15 ditambah 1 dibagi 2. Berarti hasilnya 15 dikali 16 dibagi 2. Nah, di sini 16 bisa dibagi 2, hasilnya 8. Berarti kita hitung 15 dikali 8. Berarti hasilnya 120. Nah, apabila kalian ingin mencarinya secara manual, boleh saja kalian menggambarkan segitiga lanjutannya secara manual, tapi akan lebih lama. Jadi untuk mempersingkat waktu, kalian bisa menggunakan rumus cepat yang disajikan. Seperti itu. Jadi untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Apabila ada hal-hal terkait materi yang dijelaskan pada hari ini, ada yang kalian bingungkan, kalian bisa bertanya langsung pada saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.